Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Umi Halimah. Kali ini Umi akan mempresentasikan RPP SMA. Tentu saja mata pelajaran Bahasa Jawa semester ganjil kelas 12. Babnya adalah menulis dan menyajikan teks berhuruf Jawa 5 paragraf yang menggunakan aksara swara. Nah, dalam RPP bisa dilihat teman-teman di layar ada tujuan pembelajaran. Nah, di RPP kali ini Umi tuliskan tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah dapat menunjukkan aksara-aksara suara dengan baik. 2. Mengidentifikasi kaidah penulisan 5 paragraf teks aksara Jawa yang mengintegrasikan aksara Jawa. 3. Menulis sesuai struktur dan kaidah 5 paragraf teks aksara Jawa yang mengintegrasikan aksara swara. Dan yang terakhir adalah menyunting tulisan teman dan menyajikan secara lisan 5 paragraf teks aksara Jawa yang mengintegrasikan aksara Jawa. Nah, di bawahnya ada tulisan yang berwarna biru. Ini adalah diperuntukkan untuk siswa inklusi yang hanya memiliki tujuan pembelajaran di poin 1 dan 2. Jadi 3 dan 4 untuk siswa yang tidak inklusi. Selanjutnya poin B adalah media, alat, dan sumber pembelajaran. Ada teks aksara Jawa yang memuat aksara swara, itu medianya. Selanjutnya ada alat dan bahan, ada LCD, laptop, dan modul. Sumber belajarnya adalah buku paket Prigel Bahasa Jawa, metode scientific learning, dan modelnya adalah discovery learning. Selanjutnya poin C, langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran menghabiskan waktu 10 menit. Yang pertama adalah guru membuka dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran, dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran serta kesiapan peserta didik. Dalam kurung beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan teman-teman di situ sudah saya tulis dengan menggunakan warna merah. Itu maksudnya adalah memasukkan aspek profil pelajar Pancasila yang pertama. Selanjutnya, mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik pada kegiatan sebelumnya. Serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan materi berikutnya. Terus, guru memberi motivasi kepada peserta didik terkait dengan tujuan dan manfaat mempelajari materi menulis dan menyajikan teks berhuruf Jawa 5 paragraf yang menggunakan aksara swara. Terakhir, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang harus dicapai, serta metode belajar yang dilakukan. Kegiatan inti menghabiskan waktu 70 menit. Yang pertama adalah mengamati, jadi siswa didik diberi motivasi dan panduan agar mampu mengidentifikasi kaidah penulisan aksara swara. Terus selanjutnya problem statement. Peserta didik menanyakan pokok-pokok isi teks aksara Jawa yang menggunakan aksara swara. Ini bernalar kritis. Terus data collection and data processing. Jadi tiap-tiap peserta didik dalam kelompok, jadi peserta didiknya dibentuk menjadi kelompok-kelompok, membaca 5 paragraf aksara Jawa. Nah, dalam kelompok itu dibentuk menjadi dari beberapa karakter siswa. Ada siswa yang visual, audio, dan yang nggak bisa diam. Jadi dalam satu kelompok nggak bisa diam itu maksudnya mereka bergeraknya aktif. Jadi dalam satu kelompok terdapat 3 macam siswa tersebut minimal. Nah, dalam kelompok tersebut juga kita masukkan aspek pelajar Pancasila, yaitu aspek bergotong royong. Selanjutnya, kelompok mencermati titik sastra dan aksara swara dalam teks. Itu untuk yang data collection dan data processing. Selanjutnya adalah verification, pembuktian, yaitu peserta didik menemukan kaidah penulisan 5 paragraf aksara Jawa yang mengintegrasikan aksara swara. Terus yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi pada akhir pembelajaran peserta didik dengan kreatif tinta merah, berarti itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila, menyampaikan kaidah penulisan, mampu menulis dan menyajikan 5 paragraf yang ditulis dengan menggunakan aksara swara. Nah, terus
siswa yang menulis itu adalah siswa yang memiliki kebutuhan belajar tertentu, siswa yang menyajikan juga memiliki karakter belajar tertentu. Jadi mereka berbagi tugas berdasarkan kepada kebutuhan belajar dan karakter belajar masing-masing. Terakhir adalah kegiatan penutup selama 10 menit, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik. 2. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. 3. Guru menyampaikan garis besar materi pembelajaran berikutnya. Terus guru menutup pembelajaran dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan yang diakhiri dengan salam. Ya, terus terakhir adalah penilaian. Ini juga ini adalah satu dari 3 aspek RPP yang penting, yaitu penilaian. Yang pertama tadi adalah tujuan dan yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk penilaian yang pertama yang perlu dinilai adalah penilaian sikap. Jadi, observasi sikap selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis pilihan ganda dan tertulis uraian yang menunjukkan pemahaman peserta didik terhadap 1. A. Bentuk-bentuk aksara swara. B. Kaidah penulisan 5 paragraf yang menggunakan aksara Jawa. 3. Penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja dan penilaian produk. Kelompok siswa menulis dan menyajikan teks berhuruf Jawa 5 paragraf dalam sebuah presentasi dan menghasilkan produk. Terus diakhiri dengan identitas kepala sekolah dan identitas guru. Selanjutnya adalah lampiran, di situ adalah penilaian sikap. Terus materi ajarnya, ini sudah saya tuliskan. Selanjutnya adalah teksnya. Itu yang warna merah adalah aksara swara-nya. Nah, terus kaidah penulisan aksara swara itu ada 2, yaitu 1 aksara swara kanggo nulis aksara vokal saka tembung manca, dari tembung asing, dari kata-kata asing. Yang kedua adalah aksara swara ora bisa dadi pasangan. Itu adalah kesimpulan yang seharusnya siswa dapat temukan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya lampiran kedua ada lembar kerja siswa. Aksara siswa iku ana pira lan tulisan aksarane. Itu nanti siswa diminta untuk mengerjakan itu. Terus nomor 2, kepriye panganggone aksara swara, cara menggunakan aksara swara dan huruf apa saja yang bisa diaksara swarakan. Terus nomor 3, gawe 5 paragraf kanthi nggunakake aksara swara. Ya, terus selanjutnya salinan nganggo aksara Latin wacan ing ngisor iki. Oh ya, untuk siswa inklusi hanya mengerjakan poin 1 dan 2. Selanjutnya adalah lembar kerja yang selanjutnya, salinan nganggo aksara Latin wacan ing ngisor iki. Jadi siswa diminta untuk menyalin lan tulis Latin. Terus lampiran 3 media ajarnya adalah coba golek ana aksara swara kang mapan ana ing wacan ing ngisor iki. Jadi ada sebuah teks yang menggunakan aksara swara, siswa diminta untuk menandai di mana saja aksara swaranya. Terus lampiran keempat adalah penilaian pengetahuan. Jadi di tabel pertama kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa 5 paragraf yang menggunakan aksara swara. Terus indikator pencapaian kompetensinya adalah menulis aksara Jawa dengan menggunakan aksara swara. Terus soalnya di sini sudah ada. Siswa inklusi mengerjakan soal nomor 1 dan 2 saja. Kunci jawaban sudah tertulis. Terus pedoman penskorannya ada. Sudah. Itu saja untuk presentasi RPP kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.